Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Jamaah puasa Ramadan yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu di bulan yang mulia ini. Seringkali kita melupakan dua hal berkaitan dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kenikmatan sehat, yang kedua adalah kenikmatan sempat. Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa hingga hari ini. Yang kedua, tentu Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sehingga kita bisa masih bernafas hingga hari ini. Maka ketika kita diberi kesehatan dan kesempatan, kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis puasa yang saya hormati, kalau kita bicara berkaitan dengan tujuan dari agama, maka ada 5. Kalau di dalam ilmu ada yang namanya adalah maqasidus syariah, tujuan dari kita beragama Islam. Salah satunya dari maqasidus syariah itu adalah hifdzul mal, yaitu menjaga harta kita, menjaga kepunyaan kita. Apa sih itu hifdzul mal itu? Bahwasanya kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari rezeki. Tentu rezeki yang kita cari itu adalah rezeki yang halalan dan thayyiban. Nah, rezeki itu menjadi harta milik kita. Bisa berupa tabungan, bisa berupa rumah, bisa berupa tanah, bisa berupa harta yang lain. Itu merupakan bagian dari hifdzul mal. Jamaah Ramadan yang saya hormati, kalau kita bicara berkaitan dengan hifdzul mal ini, sesuatu yang penting selain bicara berkaitan dengan menjaga jiwa kita, menjaga agama kita, menjaga keturunan kita yang merupakan bagian dari tujuan kita berislam atau maqasidus syariah. Nah, saya ingin bicara berkaitan dengan di hari-hari ini, bahwasanya kita bisa merasakan pandemi COVID-19 ini berakibat yang negatif berkaitan dengan urusan keamanan. Kita sering mendengar, kita sering menonton berita berkaitan dengan kejahatan di hari-hari ini. Baik itu perampokan, baik itu pencurian, baik itu pembunuhan dan sebagainya. Semoga kita tidak mengalaminya. Jamaah Ramadan yang saya hormati, tentu menjaga hifdzul mal itu penting bagi diri kita. Maka saya bicara berkaitan dengan perlunya kita untuk menjaga diri kita, menjaga harta kita. Kenapa itu penting? Karena itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang datang ke Nabi Muhammad SAW. Dia naik onta. Nah, pada waktu dia datang itu, ontanya itu dikasihkan di depan masjidnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ontanya itu tidak ditambatkan. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kita datang ke tempatnya siapa, lalu naik motor, naik mobil, motornya tidak kita kunci, mobilnya juga tidak kita kunci. Melihat itu,
Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat yang mendatangi Nabi, "Hei sahabat, kenapa kok kamu tidak menambatkan ontamu itu?" Nah, maka sahabat itu menjawab, "Ya Rasul, aku ini sudah bertawakal kepada Allah. Aku pokoknya memohon agar onta ini bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Rasulullah menjawab, "Hai sahabat, kamu itu harus berikhtiar dulu. Kamu itu berusaha dulu, maka sekarang tambatkan ontamu itu, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka sahabat itu ketika ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, segera mengambil ontanya yang tidak ditambatkan. Ontanya itu lalu talinya ditambatkan di tali yang sudah disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang ada di depan masjid. Sahabat Ramadan yang saya hormati, kalau kita mengambil hikmah dari kisah itu, bahwasanya Nabi mengatakan, "Hei umatku, hai sahabatku, kamu itu perlu berikhtiar dulu, berusaha dengan sungguh-sungguh dulu untuk menjaga hartamu itu, untuk menjaga ontamu itu, baru kamu itu bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar hartamu itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jamaah Ramadan yang saya hormati, maka penting juga di hari-hari ini kita perlu menjaga hifdzu mal kita, menjaga kekayaan kita, apa yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa tips bagaimana kita menjaga hifdzu mal kita, baik itu secara pribadi ataupun secara kelompok atau secara bermasyarakat. Yang pertama berkaitan dengan tips-tips agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita, rumah kita dari kejahatan. Yang pertama adalah berkaitan dengan individu kita. Kalau kita memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, perlu kita juga, yang pertama adalah kita perlu menjaga, yaitu jangan sampai rumah kita ini menjadi rumah yang mau disatroni oleh penjahat. Nah, tipsnya apa? Yang pertama adalah kalau kita punya kendaraan ataupun kita punya oceh-ocehan di depan rumah, pada masa hari-hari ini, di bulan ini, masa pandemi ini, kendaraan kita lebih baik kalau biasanya diparkirkan di depan rumah, lebih baik dimasukkan ke rumah saja. Baik itu ketika pagi hari, siang hari, ataupun sore hari. Atau mungkin kita punya oceh-ocehan yang biasanya kita panasi tiap pagi, ya oceh-ocehan itu di pagi hari kita panasi, beberapa waktu setelah itu kita masukkan. Jangan sampai itu mengundang orang untuk melihat apa yang kita miliki. Selanjutnya adalah kalau kita punya mungkin harta yang berharga, punya handphone, punya mungkin juga harta yang kita miliki, jangan dibiasakan kita letakkan di rumah kita. Perlu harta itu kita jaga, perlu kita masukkan. Selanjutnya kalau di malam hari, setelah malam hari maka perlu juga kita mengecek. Jangan sampai ketika malam hari rumah kita tidak terkunci. Nah, perlu kita cek jendela kita, pintu kita, pintu depan, pintu belakang, pintu samping dan sebagainya perlu kita cek. Selanjutnya adalah jangan sampai di malam hari ada lampu di rumah kita yang kelihatan dari luar, apalagi jendelanya terbuka. Selanjutnya itu terlihat oleh orang lain. Nah, maka perlu kita cek, perlu kita matikan lampu kita. Selanjutnya, ini protokol yang penting juga. Kita perlu juga punya alat perlindungan diri kita yang dekat dengan tempat kita. Seperti mungkin kita punya pentungan, kita punya senjata dan sebagainya, kita siapkan. Ya, ini tentu bagian dari ikhtiar kita, bahwasanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka perlu kita siapkan juga. Selanjutnya tentu yang paling penting adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika kita ada di dalam rumah ataupun kita keluar rumah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya berkaitan dengan urusan pelindungan ini. Jamaah Ramadan yang saya muliakan, ini adalah berkaitan dengan tips ketika kita sebagai individu. Lalu bagaimana tips kita sebagai masyarakat? Nah, tentu ketika kita sebagai masyarakat, banyak pola kehidupan yang kita jumpai. Ada kita tinggal di kampung yang masyarakatnya bareng-bareng untuk menjaga keamanan. Ada yang kita tinggal di perumahan yang mungkin masyarakatnya lebih individu, tetapi ada penjaga keamanan yang siap sedia 24 jam untuk menjaga rumah kita. Nah, kalau kita tinggal di kampung, maka kita juga perlu punya tips agar kampung kita ini terjaga keamanannya. Yang pertama adalah tentu di kampung itu ada sistem keamanan lingkungan, ada Siskamling, ataupun mungkin juga ada ronda yang kita laksanakan tiap hari. Walaupun kita tidak melaksanakan tiap hari, tetapi setiap seminggu itu ada yang melaksanakan ronda. Maka ronda itu perlu kita adakan lagi. Nah, tentu nggak harus kita full di pos ronda, tetapi yang paling penting itu adalah kita tiap malam, ada yang tiap malam itu untuk berjaga, untuk keliling kampung kita. Kita perlu menyiapkan grup ronda, seperti grup A malam Rabu, grup B malam Kamis dan sebagainya. Itu jadikan satu dalam kelompok WhatsApp. Tiap malam mereka akan update, oh malam ini aman, malam ini aman, dan malam ini aman. Ini penting bagi diri kita untuk menjaga keamanan. Selanjutnya penting juga dari tiap grup ronda ini atau pengurus RT, pengurus RW, dukuh itu punya kontak person petugas keamanan. Kalau sekiranya suatu saat ada kejadian tertentu, maka kita punya kontak komunikasi dengan Bapak Kepolisian, dengan Danramil, Koramil dan sebagainya untuk menjaga situasi, sehingga ketika terjadi sesuatu, langsung kita bisa kontak, langsung petugas keamanan datang ke tempat kita. Jamaah Ramadan yang saya hormati, tentu tips-tips ini penting bagi kita di hari-hari ini. Kalau kita melihat memang kondisi masyarakat ini tidak menentu berkaitan dengan COVID ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang dikeluarkan dari penjara karena memang ada proses asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini berpengaruh terhadap berkaitan dengan keamanan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita kembali lagi ke dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, pesan-pesan yang ada di dalam hadis, maka hifdzum mal, menjaga harta kita, menjaga milik kita, ini penting bagi diri kita. Tadi kami mengutip surat Al-Hasyr. Di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di situ dikatakan, hai orang-orang yang beriman, persiapkanlah dirimu, rencanakanlah dirimu atas apa yang akan kamu lakukan di kemudian hari. Nah, itu pesan ini kalau kita membaca dari tafsir, baik itu tafsir Jalalain, tafsir Maroghi, tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, itu menyampaikan bahwasanya manusia itu perlu untuk merencanakan di dua tempat. Yang pertama adalah tempat di dunia ini, yaitu kita mempersiapkan bagaimana hidup kita, mempersiapkan bagaimana keamanan kita, mempersiapkan bagaimana ekonomi kita. Yang kedua adalah hidup di alam selanjutnya atau di alam akhirat. Tapi yang perlu kita siapkan, tentu yang kita siapkan adalah amal kebaikan kita. Maka tips-tips untuk menjaga keamanan ini merupakan bagian dari usaha kita untuk merencanakan hidup ini. Jamaah Ramadan yang saya hormati, tentu
Nabi Muhammad SAW ketika bicara berkaitan dengan ayo kita untuk ikhtiar dulu, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kita melaksanakan sesuatu, untuk kita merencanakan sesuatu. Setelah itu kita berikhtiar, atau setelah itu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah atas apa yang kita lakukan diijabahi oleh Allah, itu dilakukan. Maka yang pertama kita lakukan berkaitan dengan protokol tips keamanan itu, kita berusaha untuk menjaga diri kita sebagai individu, sebagai keluarga. Yang kedua adalah berikhtiar untuk menjaga masyarakat kita dari rongrongan kejahatan yang ada di hari-hari ini. Setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh berusaha, maka kita bertawakal kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar diri kita, agar keluarga kita, agar masyarakat kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya kejahatan. Tentu kita tidak ingin ada kejahatan terjadi ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita atau masyarakat kita. Tetapi mau nggak mau, ini sesuatu yang nyata terjadi di hari-hari ini. Pandemi COVID 2019 ini memang bukan sesuatu yang mudah bagi diri kita. Para ulama sudah menyampaikan ibadah di rumah saja. Pemerintah sudah menyampaikan jangan mudik dan sebagainya. Maka langkah yang perlu kita lakukan agar pandemi COVID 2019 ini segera selesai adalah kita mematuhi anjuran keduanya. Yang pertama adalah mematuhi anjuran ulama, ibadah di rumah saja. Yang kedua adalah mematuhi anjuran pemerintah bagi yang mudik agar tidak mudik, agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari masyarakat kita, agar pandemi ini bisa segera selesai. Selanjutnya yang terakhir, maka kalau kita sudah bicara berkaitan dengan maqasidus syariah, tujuan utama dari kita beragama Islam, itu ada 5 sudah saya sampaikan. Maka salah satunya adalah hifdzul mal, menjaga milik kita, menjaga harta kita, apa yang kita usahakan dengan cara yang halalan dan thayyiban dari Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita jaga, baik itu harta, baik itu keluarga, baik itu kekayaan yang lain, dengan kita mematuhi tips-tips yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan di bulan Ramadan ini kita melalui Ramadan ini walaupun mungkin dengan kondisi yang tidak sempurna, kondisi tidak aman ini, kita lalui dengan baik-baik saja. Dari saya cukupkan sekian. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.